Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Steffi Wong dari kelas 12 IPS 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dhamma Desana yang bertema perpisahan dan kehilangan. Jika kita berbicara soal kehilangan, maka konteks kehilangan tidak melulu membicarakan soal kehilangan seseorang yang kita sayangi atau kita cintai, melainkan kehilangan benda-benda kecil yang menjadi kesayangan kita pun masuk ke dalam konteks kehilangan. Karena kehilangan benda-benda yang kita sayangi dapat menimbulkan kesedihan dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa konteks kehilangan juga mencakup partikel-partikel kecil dalam kehidupan kita. Perlu diketahui bahwa perpisahan merupakan sesuatu yang dapat terjadi pada siapapun, tidak memandang bulu. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang dapat menerima perpisahan atau kehilangan dengan bijak. Banyak di antara mereka yang sedang mengalami perpisahan atau kehilangan menanggapinya dengan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, sehingga kesedihan tersebut akhirnya dapat berdampak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama meliputi pikiran dan juga perbuatan. Tidak jarang orang yang mengalami perpisahan menjadi lebih sensitif, terutama bagi mereka yang memiliki keimanan yang tidak terlalu teguh. Biasanya mereka tidak lagi dapat berpikir dengan benar atau jernih. Saat merasakan sakit yang begitu mendalam karena perpisahan, akhirnya pikiran seseorang tidak lagi dapat berpikir dengan jernih atau dengan benar, karena yang ada di pikiran mereka biasanya hanyalah mereka tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan ini jika tanpa seseorang yang mereka sayangi. Sehingga dari pikiran tersebut akhirnya akan muncul beberapa tindakan gegabah yang menurut kita berada di luar nalar. Pada kehidupan kali ini mungkin konteks kehilangan yang dapat dengan mudah kita pahami adalah kehilangan seseorang yang kita cintai. Kehilangan seseorang yang kita cintai memanglah sesuatu yang menyakitkan, sehingga banyak sekali orang di luar sana yang melakukan perbuatan di luar nalar hanya karena ditinggal oleh seseorang yang mereka cintai. Seperti contoh kasusnya adalah kasus yang berada di Korea Selatan, di mana di Korea Selatan sendiri marak sekali kasus tentang bunuh diri. Kasus bunuh diri tersebut disebabkan oleh banyak alasan dan banyak faktor, dan salah satu faktornya adalah karena mereka ditinggal oleh orang yang mereka cintai. Sehingga mereka beranggapan bahwa percuma saja mereka hidup jika tidak ada orang yang mereka cintai di sisinya. Dan mereka merasa bahwa sia-sia mereka hidup jika mereka hanya merasakan kesedihan akibat ditinggal oleh seseorang yang mereka cintai. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan bunuh diri tersebut adalah tindakan yang tidak benar, dan tindakan tersebut merupakan wujud dari pikiran yang dipenuhi oleh kebodohan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bunuh diri sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan kita untuk menimbun karma baik di kehidupan saat ini. Karena pada saat ini kita terlahir sebagai manusia sangat membutuhkan perjuangan yang cukup berat dan cukup panjang di masa lalu. Sehingga pada kehidupan kali ini kita dapat terlahir kembali menjadi manusia dan kita memiliki kesempatan yang lebih besar daripada makhluk lain untuk menimbun karma baik sebagai bekal untuk kehidupan kita di masa depan. Dalam ajaran Buddhisme, meskipun kita mengenal dengan reinkarnasi atau kehidupan kembali, namun tetap saja perbuatan seperti ini bukanlah perbuatan yang benar. Kehilangan seseorang yang kita sayangi dan kita cintai memanglah sangat menyakitkan. Kita semua tahu akan itu. Kita semua berusaha untuk menghindari yang namanya perpisahan. Namun, ada satu hal yang harus kita semua tahu, bahwa sekuat apapun kita menggenggam sesuatu, tetap saja kita pasti akan kehilangannya di waktu yang akan datang. Karena tidak ada yang abadi di kehidupan ini selain yang namanya ketidakkekalan. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa seseorang dapat merasakan kehilangan? Jawabannya karena kemelekatan dan karena rasa memiliki. Dari rasa memiliki, maka akan timbul yang namanya rasa kehilangan.
Menurut ajaran Buddha, kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan sanak keluarga, materi, jabatan, dan yang lain-lain merupakan bentuk dari duka, karena kehilangan hal-hal tersebut dapat menyebabkan kesedihan dalam hidup kita. Lalu, berdasarkan hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada, kita mengenal dengan yang namanya upadana atau kemelekatan. Kemelekatan inilah yang menyebabkan seseorang dapat merasakan kehilangan. Karena jika seseorang melekat pada sesuatu atau melekat pada orang yang mereka cintai, maka hanya kesedihanlah yang dapat mereka dapatkan jika seseorang yang mereka cintai itu pergi. Sesuai dengan hukum sebab akibat atau paticca samuppada, bahwa jika kita menabur kemelekatan, maka yang akan kita tuai adalah kesedihan. Karena jika kita melekat pada sesuatu, itu artinya kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Sehingga jika sesuatu itu pergi dalam kehidupan kita, maka yang akan kita dapatkan hanyalah duka. Lalu pertanyaannya, mengapa seseorang dapat melekat? Awal mula kemelekatan berasal dari nafsu keinginan atau tanha. Dari nafsu keinginan kita jadi melekat. Dari melekat tersebut, maka kita berkeinginan untuk menggenggam atau memiliki sesuatu yang kita senangi. Setelah kita berhasil memiliki sesuatu yang kita senangi, maka kita akan berusaha untuk mempertahankannya. Namun pada kenyataannya, sesuatu tidak akan ada yang abadi. Sesuatu pasti akan pergi pada waktunya. Dan pada akhirnya kemelekatan hanya akan menimbulkan kesedihan dalam kehidupan kita. Di sini saya juga membawa sebuah kisah tentang 3 petapa. Jadi kisah ini memiliki relasi dengan materi yang saya paparkan pada hari ini. Jadi pada suatu ketika di Sawati, satu-satunya putra dari sebuah keluarga memutuskan untuk menjadi seorang biku. Lalu ayah dari putra tersebut juga memutuskan untuk menjadi seorang biku seperti anaknya. Begitupun dengan ibunya, dia memutuskan untuk menjadi seorang bikuni. Mereka bertiga tinggal di wihara yang sama. Mereka melakukan aktivitas seperti layaknya seorang keluarga. Mereka berbincang-bincang bersama dan mereka makan bersama. Mereka jarang sekali hidup terpisah, sehingga mereka sangat mengganggu para biku-biku yang lain yang ada di wihara tersebut. Sehingga biku-biku lainnya melaporkan kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha berbicara seperti ini kepada mereka. Sekali kamu telah bergabung dalam pasumuan Sangha, seharusnya kamu tidak lagi melihat sesuatu sebagai yang kamu cintai dan tidak kamu cintai. Karena kedua hal tersebut hanya akan menimbulkan penderitaan. Kamu seharusnya tidak bergantung pada seseorang atau sesuatu yang kamu cintai. Lalu Sang Buddha membabarkan syair berikut. Ma piyehi samaganci apiyehi kuda canang piyanang adasanam dukam apiyanang cadasanam, yang artinya janganlah melekat pada apa yang dicintai atau tidak dicintai. Tidak bertemu dengan mereka yang dicintai dan bertemu dengan mereka yang tidak dicintai, keduanya merupakan penderitaan. Dhammapada syair 210 bab Piyawaga. Buddha juga membabarkan syair berikut. Tasma piyam nakairata piya payohi papako ganta tesang nawi janti yesam nati piya piyam, yang artinya
Oleh sebab itu, janganlah mencintai apapun karena berpisah dengan apa yang dicintai adalah menyedihkan. Tiada lagi ikatan bagi mereka yang telah bebas dari mencintai dan tidak mencintai. Dhammapada Syair 211 Bab Piyawaga. Berdasarkan syair yang dipaparkan oleh Sang Buddha, sudah jelas bahwa kita sebaiknya tidak melekat pada sesuatu yang kita cintai maupun pada sesuatu yang tidak kita cintai, karena kedua hal tersebut hanya akan membawa penderitaan pada hidup kita. Lalu, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menenangkan diri pada saat kita mengalami kehilangan atau perpisahan. Jadi yang pertama, kita harus memahami bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal atau anicca. Tidak ada yang bisa kita pertahankan. Segala sesuatu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Kita tidak dapat menentangnya karena itu adalah hukum alam. Sang Buddha mengajarkan kita tentang anicca, bahwa segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Itu artinya tidak ada yang kekal di dunia ini. Kehilangan dapat menerjang semua kalangan, baik wanita, laki-laki, tua, muda, kaya, ataupun miskin. Kehilangan dapat menerjang semuanya. Jadi kita harus sadar akan hal itu, bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar terjadi, karena di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Lalu yang kedua yang dapat kita lakukan adalah memiliki ketabahan dalam menghadapi kehilangan. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka akan membuat hati kita menjadi lebih lapang. Perlu kita ketahui bahwa kesabaran adalah latihan bertapa paling tinggi. Sehingga saat kita kehilangan, kita harus bisa mengikhlaskannya supaya hati kita tidak lagi terbebani. Kita tidak perlu merasa sedih dan merasa berduka dalam kurun waktu yang terlalu lama, karena hal tersebut hanya akan membebani diri kita sendiri, melainkan yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskannya dan bersabar. Dan kita juga harus sadar bahwa bersabar akan membuat hati kita menjadi lebih tenang dan mengikhlaskan akan membuat semua keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu, poin ketiga yang dapat kita lakukan adalah lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain tidak melulu harus mengenai hal-hal besar, tidak harus melulu melalui bantuan materi, tapi kita dapat membantu orang lain dengan bantuan-bantuan kecil yang sekiranya mereka butuhkan. Jika kita sedang merasakan kehilangan atau perpisahan yang membuat kita sedih, sebaiknya kita tidak mengurung diri di kamar ataupun di ruangan terpencil, karena hal tersebut hanya akan membuat pikiran-pikiran negatif menghampiri kita dan hanya akan memperburuk suasana hati kita. Sebaiknya yang kita lakukan adalah kita keluar dan mencoba untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain supaya kita dapat perlahan-lahan melupakan kesedihan yang sedang kita alami. Dan dari kesedihan tersebut, justru jika kita dapat menanganinya dengan baik, malah kita akan mendapatkan karma baik dari membantu orang lain di luar rumah. Lalu untuk kesimpulan Dhammadesana pada hari ini adalah bahwa perpisahan dan kehilangan adalah sesuatu yang wajar. Kita harus ingat bahwa perpisahan akan terjadi pada siapapun, dan kita tidak akan tahu kapan waktu perpisahan itu tiba. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan sekarang ini adalah memahami dengan betul bahwa segala sesuatu di dunia tidak ada yang kekal atau anicca. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri atau melatih diri untuk tidak melekat pada sesuatu apapun. Sehingga jika waktu perpisahan itu tiba, kita tidak akan mengalami duka yang berkepanjangan. Dan untuk sekarang, nikmatilah waktu yang kita miliki bersama seseorang yang kita sayangi atau kita cintai sebelum nanti waktu perpisahan tiba. Demikian Dhammadesana yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan pelafalan saat membacakan syair Dhammapada. Semoga materi Dhammadesana yang saya babarkan pada hari ini dapat berguna bagi orang banyak. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya, salam kebajikan.